Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arvita Firmani Cahya dengan NPM 2042402006 dari kelas 4G Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Jadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang perbedaan dan perubahan dari kurikulum pertama yaitu pada tahun 1947 sampai dengan kurikulum sekarang yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Nah teman-teman, kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan sekarang itu sudah mengalami 11 kali perubahan. Nah, dalam video ini nanti kita akan membahas satu persatu macam-macam kurikulum dari tahun 1947 sampai dengan kurikulum sekarang. Nah teman-teman, kurikulum yang pertama yaitu kurikulum 1947 merupakan kurikulum pertama pasca kemerdekaan Indonesia. Nah, kurikulum ini diterapkan pada tahun 1947 sebagai rencana pelajaran atau fokus utamanya membangun kesadaran nasional dan pendidikan karakter yang dipengaruhi oleh pasca penjajahan Belanda dan Jepang. Dokumen ini hanya berisi daftar mata pelajaran beserta jam mengajar tanpa silabus yang rinci. Nah, yaitu selanjutnya kurikulum 1947 memiliki tujuan utama yaitu tidak menekankan pada pendidikan pikiran atau intelektualisme, melainkan berfokus pada bentukan watak manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kurikulum ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, kurikulum ini memiliki ciri-ciri dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947 dan bercirikan dua perubahan terpenting. Yang pertama, pendidikan yang tidak menekankan pendidikan pikiran. Kedua, kurikulum ini menekankan pendidikan watak. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai tingkatan sekolah rakyat. Struktur kurikulum sangat dipengaruhi sistem pendidikan Belanda, namun disesuaikan dengan kebutuhan nasional saat itu. Nah, kelebihan dari kurikulum ini utamanya itu terletak pada semangat dan nasionalisme yang tinggi, yang dimana pendidikan dijadikan alat untuk menanamkan jiwa patriotisme dan memelihara semangat keahlian. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan teknik sehingga tujuan utama dalam membangun kedaulatan negara yang terbaru tercapai. Selain itu, fokus pada pembentukan watak, membuat pendidikan lebih berorientasi dengan situasi perjuangan saat itu. Namun memiliki kekurangan yaitu kurang menekankan pendidikan kognitif atau materi pelajaran yang dipelajari, sehingga penghargaan akademik cenderung kurang materi. Pelajaran terlalu generalitas pada masa depan, melainkan lebih berfokus untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat saat itu, sehingga kurang mempersiapkan kebutuhan masa depan. Pelaksanaannya pun belum merata seluruh wilayah Indonesia. Nah, yaitu selanjutnya kurikulum 1947 memiliki tujuan utama yaitu tidak menekankan pada pendidikan pikiran atau intelektualisme, melainkan berfokus pada bentukan watak manusia Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan sejajar dengan bangsa lain di dunia. Kurikulum ini bertujuan menumbuhkan kesadaran bernegara dan bermasyarakat. Nah, kurikulum ini memiliki ciri-ciri dikenal dengan istilah Rencana Pelajaran 1947 dan bercirikan dua perubahan terpenting. Yang pertama, pendidikan yang tidak menekankan pendidikan pikiran. Kedua, kurikulum ini menekankan pendidikan watak. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar di sekolah mulai tingkatan sekolah rakyat. Struktur kurikulum sangat dipengaruhi sistem pendidikan Belanda, namun disesuaikan dengan kebutuhan nasional saat itu. Nah, kelebihan dari kurikulum ini utamanya itu terletak pada semangat dan nasionalisme yang tinggi, yang dimana pendidikan dijadikan alat untuk menanamkan jiwa patriotisme dan memelihara semangat keahlian. Kurikulum ini juga menekankan pendidikan teknik sehingga tujuan utama dalam membangun kedaulatan negara yang terbaru tercapai. Selain itu, fokus pada pembentukan watak, membuat pendidikan lebih berorientasi
dengan situasi perjuangan saat itu. Namun memiliki kekurangan yaitu kurang menekankan pendidikan kognitif atau materi pelajaran yang dipelajari, sehingga penghargaan akademik cenderung kurang materi. Pelajaran terlalu generalitas pada masa depan, melainkan lebih berfokus untuk kepentingan pemerintahan dan masyarakat saat itu, sehingga kurang mempersiapkan kebutuhan masa depan. Pelaksanaannya pun belum merata seluruh wilayah Indonesia. Nah, teman-teman, kurikulum selanjutnya yaitu kurikulum 1952, yaitu penyempurnaan dari kurikulum 1947 dengan ciri utama mata pelajarannya lebih terperinci, berorientasi pada kehidupan sehari-hari, dan setiap guru mengampu satu mata pelajaran. Perubahan utamanya adalah peralihan dari fokus pendidikan karakter pada tahun 1947 ke pengembangan struktur pelajaran yang lebih terarah. Nah, yang selanjutnya yaitu ciri-ciri kurikulum 1952, fokus pada kehidupan sehari-hari. Ciri yang paling menonjol adalah setiap rencana pelajaran itu harus memperhatikan isi pelajaran yang dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari peserta didik, yang dimana sistem pendidikan nasional mulai meletakkan dasar sistem pendidikan nasional yang seragam meskipun belum merata di seluruh wilayah. Nah, silabus lebih rinci. Materi pelajaran tidak lagi sekadar garis besar ataupun melainkan diuraikan secara terperinci atau terurai. Mata pelajaran umum masih menekankan pada mata pelajaran yang berorientasi pada peningkatan kemampuan dasar seperti bahasa, hitungan, sejarah, dan geografi. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan dan perubahan dari kurikulum 1968 dan kurikulum 1947 yang lebih menonjol nasionalisme dan keterampilan praktis. Kurikulum 1964 memperkenalkan Pancawardhana sebagai pendekatan karakter menyeluruh. Dibanding pada tahun 1952, ia lebih menyempurnakan struktur untuk pembekalan akademik dan pengembangan daya cipta, rasa, karsa, karya, serta moral. Perubahan-perubahan menuju kurikulum 1968. Kurikulum 1968 menggantikan struktur pada 1964 dengan 3 kelompok: pembinaan, jiwa, Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Sejalan dengan orientasi pada Undang-Undang 1945, murni pasca perubahan politik Orde Baru. Ini mencerminkan respon terhadap dinamika sosial politik pada saat. Nah, teman-teman, untuk perbedaan utama pada kurikulum 1964 dengan kurikulum 1968 bisa kita lihat. Misal dalam segi aspek fokus utama, pada tahun 1994 Pancawardhana, cipta, karya, rasa, dan moral, dan pada 1968 yaitu pembinaan jiwa, Pancasila, dan pengetahuan dasar atau kecakapan khusus. Nah, dalam konteks politik, pada tahun 1964 itu Orde Lama atau Manipol Uzbek, dan pada tahun 1968 itu Orde Baru atau biasa kita sebut dengan Pancasila murni. Nah, dalam konteks orientasi pada tahun 1964 yaitu pengembangan moral dan karsa, sedangkan pada tahun 1968 yaitu pengetahuan dasar dan keterampilan praktis. Nah, dalam segi mata pelajaran pada tahun 1964 itu lebih mendetail, sedangkan pada 1968 itu disederhanakan atau dikelompokkan. Nah, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1975 adalah kurikulum era Orde Baru yang menekankan efisiensi dan efektivitas melalui prosedur pengembangan sistem instruksional atau PPSI. Perubahan utamanya fokus pada tujuan instruksional yang spesifik dan berpusat pada guru, berbeda dengan kurikulum sebelumnya yang lebih menekankan atau lebih umum. Kurikulum ini menitik beratkan pada pembinaan jiwa Pancasila dan penyusunan kegiatan belajar yang
terstruktur. Nah, yang selanjutnya yaitu perbedaan dan ciri khas kurikulum 1975. Dalam segi pendekatan berorientasi pada tujuan atau goal oriented yang menekankan efektivitas dan efisiensi. Dalam segi sistem menggunakan PPSI, yaitu prosedur pengembangan sistem instruksional yang terstruktur dan sistematis. Nah, struktur pembelajaran dikenal istilah satuan pelajaran atau rencana pelajaran tiap satuan bahasan. Nah, dalam segi komponen satuan pelajaran itu terdiri dari petunjuk umum, tujuan instruksional umum atau TIU, tujuan instruksional khusus atau TIK, materi pelajaran, alat, kegiatan, belajar mengajar, dan evaluasi. Nah, kelemahannya yaitu guru terlalu sibuk merinci TIK dan administrasi, sehingga penguasaan materi kurang mendalam. Nah, yang selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum 1984. Kurikulum 1984 adalah penyempurnaan dari kurikulum 1975 yang memperkenalkan pendekatan cara belajar siswa aktif atau CBSA atau Student Active Learning atau bisa disebut dengan SAL, mengubah paradigma dari teacher center menjadi student center. Atau kurikulum ini menempatkan siswa sebagai subjek didik yang mengamati, mendiskusikan, dan melaporkan, serta menggunakan pendekatan spiral dalam materi pelajaran. Nah, teman-teman, yang selanjutnya yaitu kurikulum 1994. Kurikulum ini adalah penyempurnaan dari kurikulum 1984 yang berfokus pada pendekatan konten atau materi pelajaran dengan sistem caturwulan. Kurikulum ini memiliki ciri utama yaitu beban belajar yang sangat padat, sentralisasi oleh pemerintah pusat, dan berorientasi pada pencapaian kognitif siswa, yang dimana seringkali dianggap terlalu berat dan kurang relevan dengan perkembangan siswa. Nah, yang selanjutnya ada komponen kurikulum pada tahun 1994 dan kurikulum 1998. Dalam segi muatan materi, kurikulum 1994 sangat padat atau terlalu rincian, sedangkan di 1998 itu disederhanakan atau materinya esensial. Nah, kalau dalam segi beban belajar pada tahun 1994 itu sangat tinggi atau siswa dan guru terbebani, sedangkan pada tahun 1998 itu lebih ringan dan disesuaikan. Untuk dalam sistem evaluasi pada tahun 1994 atau caturwulan 3 kali per tahun, sedangkan pada tahun 1998 itu caturwulan tetap. Nah, fokus utamanya kalau pada 1994 itu teoristis dan akademik, sedangkan pada 1998 itu teoristis dan disederhanakan. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang kurikulum 2004. Nah, kurikulum 2004 adalah kurikulum berbasis kompetensi atau KBK yang menandai perubahan penting dalam sistem pendidikan di Indonesia. Kurikulum ini menekankan pencapaian kompetensi peserta didik sebagai hasil utama pembelajaran, bukan sekedar penguasaan materi. Nah, kompetensi mencakup pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang didapat dan diterapkan dalam berbagai konteks kehidupan, termasuk dalam pendidikan di Indonesia. Nah, ya teman-teman, selanjutnya kita akan membahas perbedaan utama kurikulum 1994 dengan kurikulum 2004. Pada tahun 1994, materinya lebih padat atau context based, berpusat pada guru atau teacher center, dan fokus pada ujian akhir atau akademik. Rincian materi sangat banyak. Sedangkan pada kurikulum 2004 itu kompetensi atau kemampuan atau biasa disebut dengan kompetensi based dan berpusat pada siswa atau student center. Kemudian untuk penilaiannya itu berbasis kelas atau proses dan hasil. Dan dalam segi materi itu esensial dan kontekstual.
Nah, kurikulum selanjutnya akan kita bahas yaitu kurikulum 2006 atau kurikulum tingkat satuan pendidikan yang biasa disebut dengan KTSP. Adalah pergeseran dari kurikulum berbasis materi ke pendekatan berbasis kompetensi yang memberi otonomi luas kepada sekolah untuk menyusun kurikulum operasional sesuai dengan kondisi lokal. Ini adalah pengembangan dari kurikulum 2004 yang berfokus pada hasil belajar siswa. Apa sih yang membedakan kurikulum 2006 dengan kurikulum sebelumnya? Jadi kurikulum 2006 atau KTSP itu lebih fleksibel karena disesuaikan dengan potensi daerah atau sekolah. Yang kedua, peran guru lebih mandiri dan aktif dalam mengembangkan silabus dan perangkat pembelajaran. Nah, yang selanjutnya yaitu pendekatannya itu lebih berpusat pada peserta didik atau biasa yang disebut dengan Student Center Active Learning. Nah teman-teman, kurikulum yang selanjutnya yaitu kurikulum 2013 atau K13 itu adalah kurikulum berbasis kompetensi dan karakter yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Rakyat Indonesia untuk menggantikan KTSP. Kurikulum 13 ini menekankan penyempurnaan pola pikir mendalam pada materi penguatan ranah, sikap, pengetahuan, serta keterampilan secara terpadu melalui pendekatan dan ilmiah atau yang biasa disebut dengan scientific. Apa sih perbandingan dari kurikulum 2006 dengan kurikulum 2013? Nah, dalam aspek pendekatan, kurikulum 2006 itu pembelajarannya berbasis pada mata pelajaran yang berdiri sendiri atau terpisah. Sedangkan pada kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan tematik terpadu atau khusus SD dan pendekatan saintifik untuk jenjang SMP dan SMA. Kemudian yang kedua itu dalam segi aspek penyusunan kurikulum, kurikulum 2006 itu silabus dibuat oleh masing-masing sekolah, sementara SK atau KD ditentukan oleh pemerintah. Nah, sedangkan kalau dalam segi kurikulum 2013, silabus dan KD itu ditetapkan langsung oleh pemerintah. Kemudian, sekolah hanya bertugas untuk menjabarkannya. Yang ketiga yaitu aspek penilaian kurikulum. Kalau dalam kurikulum 2006 itu penilaiannya lebih dominan pada aspek kognitif atau pengetahuan saja. Sedangkan kalau dalam segi kurikulum 2013 itu tuh adanya keseimbangan penilaian antara aspek kognitif atau pengetahuan, afektif, sikap, dan psikomotorik keterampilan. Kemudian yang keempat, dalam aspek karakter, pada kurikulum 2006 itu pendidikan karakter belum diintegrasikan eksplisit dalam semua mata pelajaran. Nah, kalau dalam kurikulum 2013, pendidikan karakter sudah diintegrasikan ke dalam semua program studi dan kegiatan. Kemudian yang kelima, kalau dalam segi aspek pramuka, kurikulum 2006 itu menyatakan bahwa pramuka hanya dianggap sebagai kegiatan ekstrakurikuler biasa. Sedangkan dalam kurikulum 2013, pramuka ditetapkan menjadi ekstrakurikuler yang wajib bagi seluruh siswa. Nah, kurikulum terakhir yang akan kita bahas atau kurikulum pada saat ini yaitu kurikulum merdeka atau kurikulum nasional. Itu adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam, di mana konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk mendalami konsep dan menguatkan kompetensi, sedangkan guru memiliki keleluasaan untuk memilih berbagai perangkat ajar, sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat peserta didik. Kemudian, proyek untuk menguatkan pencapaian profil pelajar Pancasila yang dikembangkan berdasarkan tema tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, yang selanjutnya itu
proyek tersebut tidak diarahkan untuk mencapai target capaian pembelajaran, sehingga tidak terikat pada konten mata pelajaran. Selanjutnya, apa sih perbedaan dan perubahan kurikulum Merdeka dibandingkan dengan kurikulum sebelumnya atau yang biasa disebut dengan kurikulum 2013? Jadi dalam segi struktur kurikulum Merdeka itu lebih fleksibel, di mana jam pelajaran atau JP diatur per tahun, bukan per minggu. Sedangkan kalau dalam segi K13 ini memberi sekolah kebebasan untuk mengatur waktu pembelajaran. Nah, kalau dalam segi fokus materi, kurikulum Merdeka itu hanya berfokus pada materi esensial atau yang disebut mengurangi beban materi agar pembelajaran lebih mendalam dan mengembangkan karakter. Sementara kalau dalam kurikulum K13 itu lebih mengejar ketuntasan materi kurikulum. Pembelajaran berbasis proyek, sedang kurikulum Merdeka itu mengalokasikan 20 sampai dengan 30% waktu untuk proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau kurikuler guna membangun karakter. Berbeda dengan kurikulum K13 yang dimana fokus pada intrakurikuler atau tatap muka. Nah teman-teman, itu tadi pembahasan tentang perbedaan dan perubahan kurikulum dari kurikulum pertama pada tahun 1947 sampai kurikulum saat ini, yaitu kurikulum Merdeka atau kurikulum nasional. Semoga apa yang telah saya sampaikan hari ini bermanfaat dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak hingga akhir. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.